Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Elza. Hari ini kita akan review untuk persiapan penilaian tengah semester genap. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, selama tengah semester ini kita sudah belajar beberapa teks, yaitu di bab 6 ada teks ulasan dan di bab ke-7 ada teks persuasi. Selanjutnya akan kita review kembali materinya. Silakan simak dengan baik videonya. Yang pertama yaitu bab 6 teks ulasan. Kisi-kisinya yaitu yang pertama ada struktur teks ulasan dan yang kedua kebahasaan pada teks ulasan. Materi yang pertama di bab 6 yaitu ada struktur teks ulasan. Di antaranya yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi mengenai identitas karya yang diulas. Misalnya ada judul buku, nama pengarang, jumlah halaman, tahun terbit, dan lain-lain. Nah, di struktur yang kedua yaitu interpretasi berupa sinopsis cerita atau ringkasan dari cerita maupun karya yang diulas. Yang ketiga yaitu evaluasi, berisi penilaian kelebihan maupun kekurangan dari karya yang diulasnya. Dan struktur yang terakhir yaitu simpulan. Biasanya berisi saran maupun rekomendasi dari karya yang diulasnya. Berikut ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan struktur pada teks ulasan. Soalnya, bacalah kutipan teks berikut. Nah, seperti biasa untuk soal bahasa Indonesia, tipsnya yaitu dibaca terlebih dahulu pertanyaannya, setelah tahu pertanyaannya, boleh dibaca kutipannya. Jadi agar fokus terhadap apa yang ditanyakan lalu dicari di dalam kutipannya. Nah, pertanyaannya adalah kutipan teks ulasan tersebut merupakan struktur teks bagian A. Orientasi, B. Evaluasi, C. Tafsiran, atau D. Rangkuman. Jawabannya adalah yang B. Evaluasi. Evaluasi itu tadi apa? Berisi mengenai penilaian baik kelebihan maupun kekurangan dari karya yang diulasnya. Nah, di kutipan ini isinya adalah mengenai penilaian kelebihan maupun kekurangan disampaikan dalam kutipan ini. Nah, kelebihannya apa? Buku kumpulan dongeng si kancil disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini kelebihannya. Apakah ada kekurangannya? Kekurangannya juga disampaikan di kalimat, sayangnya buku ini tidak dilengkapi dengan simpulan pesan cerita di akhir cerita. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangan, maka dikatakan sebagai struktur evaluasi. Materi berikutnya yaitu kebahasaan pada teks ulasan. Terdiri atas yang pertama kalimat opini, yang kedua kalimat saran, dan yang ketiga konjungsi. Untuk materi selengkapnya bisa disimak kembali link video yang ada di description box. Selanjutnya yaitu contoh soal yang berhubungan dengan kebahasaan pada teks ulasan. Soalnya yaitu, bacalah kutipan teks berikut. Nah, kita baca kembali pertanyaannya terlebih dahulu. Kalimat saran membaca pada teks ulasan tersebut ditandai dengan nomor A1, B2, C3, atau D4. Jawaban dari soal ini adalah yang A. Kalimat saran ada di kalimat nomor 1. Buku ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi pembacanya, khususnya bagi anak muda yang ingin sukses dalam menggapai cita-citanya. Di kalimat ini disampaikan bahwa kalimat saran membaca buku ini sangat disarankan untuk anak muda, terutama yang ingin sukses dalam menggapai cita-citanya. Jadi jawaban yang tepat yang A.
Kita lanjut ke bab 7, yaitu teks persuasi. Kisi-kisinya yaitu yang pertama ada jenis teks persuasi, yang kedua tujuan teks persuasi, yang ketiga unsur teks persuasi, yang keempat struktur, dan yang kelima kebahasaan pada teks persuasi. Materi yang pertama di bab 7 yaitu jenis-jenis teks persuasi. Di antaranya yang pertama, persuasi politik. Teks persuasi yang tujuannya memang berhubungan dengan bidang politik. Yang kedua yaitu persuasi pendidikan. Teks persuasi yang memang tujuannya berhubungan dengan bidang pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi, yaitu teks persuasi yang tujuannya komersil untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada konsumen, yaitu contohnya iklan dan poster. Dan persuasi yang terakhir yaitu propaganda. Jadi teks persuasi yang tujuannya untuk menyampaikan informasi agar pembaca mau mempercayai dan melakukan apa yang disampaikan dari si penulis. Untuk materi lengkapnya, simak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di description box. Berikut ini yaitu contoh soal yang berhubungan dengan jenis pada teks persuasi. Soalnya adalah, bacalah kutipan teks berikut. Pertanyaannya, kutipan teks tersebut termasuk jenis persuasi A. Propaganda, B. Pendidikan, C. Politik, atau D. Iklan. Nah, kutipannya itu berisi tentang apa? Pendidikan merupakan proses yang sangat panjang untuk dijalani seumur hidup dari usia kecil hingga beranjak dewasa. Nah, di kutipan ini sudah disampaikan secara langsung bahwa kutipan ini berisi tentang pendidikan, berarti jenis persuasinya yaitu bidang pendidikan. Jawabannya yang B. Materi berikutnya yaitu tujuan pada teks persuasi. Di antaranya yang pertama untuk mengimbau, yang kedua memberikan informasi, dan yang ketiga untuk membujuk. Untuk video lengkapnya boleh disimak kembali video yang ada di description box. Berikutnya yaitu contoh soal yang berhubungan dengan tujuan teks persuasi. Soalnya adalah, bacalah kutipan teks berikut. Pertanyaannya, tujuan teks persuasi tersebut adalah A. Memberikan informasi mengenai belajar, B. Menjelaskan penyebab belajar yang baik, C. Memberikan informasi kepada pembaca agar membiasakan belajar dengan tata cara yang baik, atau yang D. Memberikan pengetahuan mengenai belajar sungguh-sungguh. Boleh dibaca dulu kutipan dari kalimatnya, soalnya. Lalu jawaban yang tepat dari kutipan ini adalah yang C. Tujuan teks persuasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca agar membiasakan belajar dengan tata cara yang baik. Di kalimat mana kutipan ini disampaikan? Nah, di kalimat pertama sudah disampaikan, belajarlah dengan tata cara yang baik. Nah, tata caranya apa saja? Yaitu berdoa sebelum belajar, pusatkan pikiran ketika belajar, apabila jenuh, berhenti sejenak untuk menenangkan otak. Nah, jadi di kutipan ini yaitu berisi tentang arahan maupun petunjuk untuk belajar dengan tata cara yang baik. Jadi jawaban yang tepat yang C. Materi berikutnya yaitu unsur-unsur pada teks persuasi. Yang pertama ada saran, yang kedua ada ajakan, yang ketiga arahan, dan yang keempat pertimbangan. Masih ingat kan perbedaan dari keempat unsur ini? Kalau sudah lupa, boleh disimak kembali videonya dari link yang ada di description box. Berikut ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan unsur pada teks persuasi. Soalnya adalah, bacalah kutipan teks berikut. Kalimat persuasif yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah A. Marilah gunakan plastik dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. B. Buatlah kantong plastik sendiri dengan menggunakan bahan yang ada. C. Jagalah ketersediaan kantong plastik yang tersedia. Atau yang D.
marilah kita memperbanyak produksi plastik. Nah, di pilihan jawaban A, B, C, dan D memang ada kalimat persuasif atau kalimat perintah dengan kata yang diakhiri dengan lah atau imbuhan lah. Tetapi dari kutipan ini mana yang paling cocok? Jawabannya adalah yang A. Marilah gunakan plastik dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Nah, di kutipan ini disampaikan bahwa kita sudah bisa harusnya mengelola sampah plastik dengan cara yang tepat. Kita harus menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri, rumah, serta mengajak orang-orang di sekeliling kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu menggunakan plastik dengan bijak atau dengan seperlunya, dengan sesuai kebutuhan. Jadi jawaban yang tepat yang A. Materi berikutnya yaitu struktur pada teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu, yaitu berisi isu maupun masalah yang ingin disampaikan dalam teks persuasi. Yang kedua, rangkaian argumentasi, berisi mengenai argumentasi berupa data maupun fakta yang mendukung terhadap isu yang disampaikan. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yaitu bersifat mengajak, misalnya ditandai dengan kata marilah atau ayolah. Nah, struktur yang keempat yaitu penegasan kembali atau simpulan. Nah, di struktur yang terakhir ini penulis bisa menyimpulkan kembali apa yang ingin diajaknya, apa yang ingin diimbaunya. Untuk video lengkapnya boleh disimak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di description box. Selanjutnya yaitu contoh soal yang berhubungan dengan struktur teks persuasi. Soalnya adalah, bacalah kutipan teks berikut. Pertanyaannya, paragraf tersebut merupakan teks persuasi bagian struktur apa? A. Pengenalan isu, B. Rangkaian argumen, C. Pernyataan ajakan, atau D. Penegasan kembali. Nah, kutipannya dibaca dulu. Kutipan ini berisi, susu bermanfaat bagi kesehatan kita. Dengan meminum susu, tubuh akan menjadi sehat dan kuat. Susu banyak mengandung kalsium dan protein yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jawabannya adalah yang A, berhubungan dengan pengenalan isu, atau menyampaikan mengenai isu atau masalah yang mau disampaikan dalam teks persuasinya. Jadi jawaban yang tepat yang A. Materi terakhir di bab teks persuasi yaitu kebahasaan. Kebahasaannya ada dua. Yang pertama, konjungsi sebab atau kausal dan konjungsi akibat atau konsekutif. Masih ingat kan perbedaan keduanya? Kalau konjungsi sebab, contoh katanya ada kata karena, sebab, dikarenakan. Kalau yang konjungsi akibat, contoh katanya hingga, akibatnya, dan sampai. Untuk video lengkapnya boleh disimak kembali videonya dengan mengklik link yang ada di description box. Berikutnya yaitu contoh soal yang berhubungan dengan kebahasaan pada teks persuasi. Soalnya adalah, bacalah kutipan teks berikut. Pertanyaannya, kalimat yang menunjukkan sebab akibat terdapat pada kalimat nomor A. 1, B2, C3, atau D4. Nah, silakan dibaca dulu kutipannya. Cari mana konjungsi sebab akibat. Jawabannya adalah yang C, ada di kalimat 3. Nah, kalimat 3 itu berbunyi, mengonsumsi mie instan dengan nasi putih dapat mengakibatkan obesitas. Yang mana kata yang menunjukkan sebab akibat? Nah, di sini ada kata mengakibatkan. Jadi, kalimat yang menunjukkan sebab akibat ada di kalimat 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian untuk review pembahasan materi persiapan penilaian tengah semester ini. Selamat belajar semuanya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk mengingat kembali materinya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Miss Elza.
Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.